Halo, saya Eko Nugroho. Saya basic seni rupa, studinya melukis. Saya selalu tertarik hal-hal yang sebenarnya lebih apa yang aku punya, apa yang kita punya gitu. Hal yang paling dekat di saya itu adalah visual atau sesuatu yang menggambar gitu. Nah, dari menggambar itu saya selalu tertarik mengembangkan hal-hal yang bersifat visual tadi. Visual tidak melulu lukisan di atas kanvas seperti yang saya studi gitu, tetapi juga dia bisa banyak hal. Ada mural di tembok, ada wayang, bahkan ada animasi, ada bordir, ada patung, ada grafis dan seterusnya. Bahkan akan nambah lagi eksplorasi-eksplorasi yang ingin saya lakukan dengan bahasa visual ini. Output antara lukisan dan medium lainnya, lukisan di atas kanvas dan lukisan di atas recycle plastik atau lukisan di atas bordir misalnya, itu jarang sekali bisa saya prediksikan gitu. Itu lebih natural gitu. Kenapa begitu? Karena ini juga jadi terapi juga buat saya berkesenian itu. Karena ketika saya bosan melukis di atas kanvas, saya dengan ringan dan dengan leluasa tetap bisa mencurahkan banyak ide dengan medium yang macam-macam tadi. Saya suka ini buat patung gitu, itu keluar aja gitu tanpa ada strategi khusus gitu. Tapi semua yang jadikan medium ini menjadi medium yang penting buat saya karena rilisnya beda. Saya lebih suka tentang self reminder atau pengingat diri sendiri tentang apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan gitu. Karena itulah yang akan mengembangkan saya sendiri gitu. Karena tidak melulu saya ingin didengarkan, tetapi saya ingin menjadi pendengar. Dari situlah ide-ide sebenarnya muncul. Butuh warna-warna lebih cerah karena garis kita juga yang saya sing tak pancing kan ketika itu banyak hitamnya, otomatis kalau dirunut secara physically, secara gamblang, saya dari dulu suka sekali anime Jepang. Jadi saya anak yang lahir di era 80-an, baru sadar tentang banyak culture gitu. Saya banyak mengkonsumsi video-video yang isinya superhero Jepang. Waktu itu ada Google Five, ada Gaban, ada Lion Maru, dan komik-komik Jepang juga kuat di saya ketika saya mulai SMA. Budaya superhero yang dia berkostum aneh tetapi berada di tengah masyarakat gitu, ini sampai sekarang masih terekam di kepala saya. Itu sangat menarik karena bagaimana ini juga mencerminkan bahwa manusia ini sebenarnya juga punya karakter yang non manusiawi, sesuatu yang di luar manusia itu sendiri gitu. Nah, simbolnya saya teringat dengan karakter superhero atau tokoh-tokoh kaijunya, monsternya, tapi mereka dikelilingi oleh manusia biasa, interaksi, atau dia memimpin, atau dia menolong, atau dia menjahati manusia biasa misalnya kayak gitu. Ini sesuatu yang buat saya menarik gitu. Nah, ini dijadikan di saya adalah simbol. Makanya kenapa saya bikin figur itu memang figur non-figur gitu, sesuatu yang bisa dibilang bahwa dia manusia atau bukan, atau dia monster atau hantu atau objek atau something. Saya ingin berpesan sangat sangat gamblang, tetapi sesuatu yang juga lucu, sesuatu yang lebih refleksi kepada bahwa bukan menjadi sebuah poster. Katakanlah ketika visual ada teks itu pesan yang sangat direct, misalnya cuci tangan sebelum makan misalnya. Bukan seperti itu, tapi lebih kepada bagaimana pesan ini menggelitik publik, menggelitik audiens untuk berpikir lebih luas tentang sesuatu. Misalnya creamy crisis gitu, misalnya krisis yang creamy. Nanti refleksinya apakah krisis ini yang menyenangkan atau krisis ini yang memuakkan karena terlalu creamy, atau krisis ini terlalu aneh gitu. Nah, ini kalimat ini yang sebenarnya sedang saya lontarkan untuk mengajak publik
data audien untuk berpikir lebih terbuka, lebih luas tentang makna sebuah teks. Karena biasanya teks di saya itu teks visual, teks yang bisa dimaknai sebagai bahasa visual, bukan bahasa mengarahkan. Saya lebih suka memberikan karya itu tanpa data detail, karena orang akan memiliki perspektif yang luas. Itu yang saya butuhkan, itu yang saya inginkan dari publik itu.